Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang delegasi dan wewenang. Pada anggota kami berisikan 10 anggota kelompok. Yang pertama saya sendiri, Rizky Rahmat Akbar dengan NIM 20210260 sebagai ketua kelompok. Yang kedua ada Lili Korlistiana Hartika Putri dengan NIM 20210203. Yang ketiga ada Sahro Firdaus Taufik dengan NIM 20210587. Yang keempat ada Isnaini Husnul Khotimah dengan NIM 20210641. Yang kelima ada Yunda Putri Anggraini dengan NIM 20210258. Yang keenam ada Asya Nur Indah dengan NIM 20210640. Yang ketujuh ada Diah Ayu Dwi Rizky Novianti dengan NIM 19210002. Yang ke-8 ada Ika Yulia Wulandari dengan NIM 20210256. Yang ke-9 ada Khairun Nisa dengan NIM 20210306. Yang ke-10 ada Aliatus Sania F dengan NIM 20210790. Latar belakang. Setiap manajer dalam organisasi memiliki kewenangan dalam mengatur dan memutuskan tindakan apa saja yang diperlukan. Sifat dari wewenang itu formal dan informal. Contoh, seorang manajer penjualan bisa diumpahi hak memperkerjakan tenaga penjualan atau keputusan dan hak menugaskan mereka ke wilayah tertentu atau kepatuhan. Manajer yang lain mungkin hanya memiliki wewenang hak salah satunya. Kesimpulan awal, seorang manajer perlu mempertimbangkan keuntungan dan kerugian dari alternatif dari wewenang yang diberikan. B. Wewenang formal. 1. Pandangan klasik atau yang disebut classical view. Menurut pandangan klasik, wewenang yaitu yang dapat diartikan bahwa seseorang itu memperoleh wewenang karena ia diberi atau dilimpahkan atau diwarisi hal tersebut. Menurut pandangan ini, manajer memiliki hak untuk memerintahkan karyawan, memiliki hak untuk memperoleh karena merasa dari tingkatannya yang lebih tinggi. Karyawan memiliki kewajiban untuk melaksanakannya. Biasanya bersumber dari stakeholder. Wewenang formal. 1. Pandangan penerimaan acceptation view. Menurut pandangan penerimaan, wewenang itu timbul hanya bila hal itu diterima oleh kelompok atau individu kepada siapa wewenang tersebut yang dijalankan. Dalam artian teori ini, menerima perintah dapat menentukan apakah akan menerima atau tidak. Menurut Bernard, seseorang akan menerima perintah apabila dipenuhi 4 kondisi. 1. Dia tidak dapat memahami komunikasi tersebut. Yang kedua, dia percaya perintah tersebut tidak akan bertentangan dengan tujuan organisasi. Yang ketiga, bila percaya perintah tersebut tidak bertentangan dengan kepentingan pribadinya. Yang keempat, secara fisik dan mental dia mampu melakukan perintah tersebut. Wewenang formal. Wewenang formal adalah tipe kekuasaan yang kita hubungkan dengan struktur, organisasi, dan manajemen. Dan terdapat 2 pandangan, yaitu pandangan klasik dan pandangan penerimaan. Kewenangan yang terakhir sebagai akibat adanya kewenangan yang lebih tinggi dari kewenangan diberikan. Pandangan ini bersifat top-down. Pandangan penerimaan acceptance view memandang bahwa kewenangan formal akan cenderung dijalankan atau diterima oleh bawahan tergantung dari beberapa persyaratan. Pandangan classic view
Menurut pandangan klasik, wewenang itu dianugerahkan, artinya bahwa seseorang itu bisa memperoleh wewenang karena ia diberi atau dilimpahkan atau diwarisi hal tersebut. Menurut pandangan ini, manajer memiliki hak untuk memerintah karena merasa dari tingkat yang lebih tinggi karyawan memiliki kewajiban melaksanakan. Pandangan penerimaan acceptance view. Menurut pandangan penerimaan, wewenang itu timbul hanya bila hal itu diterima oleh kelompok atau individu kepada siapapun wewenang tersebut dijalankan. Artinya, dalam teori ini, penerima pemerintah dapat menentukan apakah akan menerima atau tidak. Menurut Bernard, seseorang akan menerima perintah apabila dipenuhi 4 kondisi. 1. Dapat memahami komunikasi. 2. Dia percaya perintah tersebut tidak bertentangan dengan tujuan organisasi. 3. Dia percaya perintah tersebut tidak bertentangan dengan kepentingan pribadinya. 4. Secara fisik dan mental dia mampu melakukan perintah tersebut. Pendelegasian wewenang. Pendelegasian selalu diikuti dengan pembebanan tugas dan tanggung jawab. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam melakukan pendelegasian wewenang itu meliputi 3 tahapan penting. Tahapan yang pertama, manajer menetapkan tanggung jawab, menjelaskan tugas ataupun pekerjaan yang harus dilakukan oleh para pegawainya. Hal ini dapat menimbulkan rasa tanggung jawab dan sekaligus kewajiban orang lain untuk melaksanakan tugas yang telah diberikan. Tahap kedua, manajer memberi wewenang untuk berbuat sesuatu kepada pegawai yang didelegasikan. Tahap yang ketiga, manajer membuat suatu pertanggungjawaban yang diberi wewenang bertanggung jawab kepada manajer di atasnya. Lalu, mengapa delegasi diperlukan? Inilah alasan mengapa diperlukannya delegasi. Yang pertama, kemampuan seseorang dalam memimpin sangatlah terbatas. Yang kedua, tugas yang terlalu banyak. Apabila tugas yang terlalu banyak dipikul oleh sedikit orang, dapat mengganggu kelancaran perusahaan dan penyelesaian waktu yang terlalu lama. Penyelesaian yang terlalu lama dapat berakibat yang pertama, hilangnya kesempatan untuk melakukan pekerjaan lainnya. Yang kedua, terhambatnya perkembangan perusahaan. Yang ketiga, timbul rasa kekecewaan bagi pelanggan karena terlalu lama. Yang keempat, biaya yang relatif tinggi. Dan yang kelima adalah hasil pekerjaan relatif sedikit. Mengapa delegasi diperlukan? Alasan mengapa diperlukannya delegasi adalah 1. Kemampuan seseorang dalam memimpin yang sangat terbatas. Kedua, tugas yang terlalu banyak. Tugas yang terlalu banyak apabila dipikul oleh sedikit orang dapat mengganggu kelancaran perusahaan dan penyelesaian waktu yang terlalu lama. Penyelesaian yang terlalu lama dapat berakibat A. Hilangnya kesempatan untuk melakukan pekerjaan lainnya, B. Terhambatnya perkembangan perusahaan, C. Timbulnya kekecewaan bagi pelanggan karena terlalu lama, D. Biaya yang relatif tinggi, hasil pekerjaan relatif sedikit. Poin G, delegasi yang efektif. Di sini saya akan membahas sedikit tentang pendelegasian wewenang yang efektif adalah pemberian wewenang dan memperbolehkan orang lain untuk melakukan tugas mereka dengan cara-cara terbaik yang mungkin dilakukan. Untuk itu, manajer harus menganalisis faktor-faktor yang akan mempengaruhi efektivitas delegasi wewenang sehingga bawahan mau menerima wewenang yang didelegasikannya. Menurut James F. Stones dan kawan-kawan berpendapat bahwa ada 3 prasyarat yang harus dipenuhi agar proses pendelegasian dapat berjalan dengan efektif, yaitu poin yang pertama,
kesediaan manajer untuk memberikan kebebasan kepada karyawannya untuk menyelesaikan tugas yang didelegasikan. Poin yang kedua, komunikasi terbuka antara manajer dan karyawan. Poin yang ketiga, kemampuan manajer untuk menganalisis faktor-faktor seperti sasaran organisasi, persyaratan tugas, dan kemampuan karyawan. Prasyarat di atas sangat penting untuk melaksanakan tugas pendelegasian secara efektif seperti berikut ini. Poin yang pertama, memutuskan pekerjaan mana yang akan didelegasikan. Seperti banyak jenis pekerjaan yang dapat dan harus didelegasikan, tetapi tidak semua pekerjaan dapat didelegasikan. Keputusan kecil dan pekerjaan sehari-hari yang terjadi berulang-ulang yang harus didelegasikan. Tetapi keputusan yang menyangkut pembuatan pabrik baru tidak mungkin didelegasikan begitu saja. Poin yang kedua, keputusan siap yang akan ditugaskan. Seperti untuk melaksanakan tugas tertentu, perlu dipertimbangkan hal-hal yang terkait dengan pekerjaan yang akan dilakukan. Latar belakang pendidikan, pengalaman, dan kesiapan fisik dapat dipergunakan untuk memilih siapa yang akan ditugaskan. Poin yang ketiga, dukungan sumber daya. Seperti sumber daya yang dimaksudkan di sini adalah kesediaan keuangan mengaji, staf yang mengerjakan tugas, dan waktu untuk melaksanakan tugas tersebut. Tanpa sumber daya ini, delegasi tidak ada artinya. Poin yang keempat, tugas didelegasikan. Seperti informasi-informasi penting dan relevan harus diberikan manajer kepada bawahan agar tugas yang akan dikerjakan betul-betul dapat dipahami. Poin yang kelima, perlunya campur tangan. Seperti bila terjadi suatu penolakan atau ketidakmampuan dalam menjalankan wewenang, maka manajer perlu ikut campur dalam meluruskan masalah yang dihadapi. Poin yang keenam, melakukan umpan balik. Seperti karyawan memerlukan laporan kemajuan tentang kemajuan hasil yang telah dicapai. Tidak hanya itu, mereka juga menginginkan saran dan pertimbangan untuk perbaikan lebih lanjut. Delegasi yang efektif, Jamet Pfister berpendapat 3 syarat yang harus dipenuhi agar proses pendelegasian dapat berjalan dengan efektif, yaitu yang pertama, kesediaan manajer memberikan kebebasan kepada karyawan yang didelegasi. Yang kedua, komunikasi terbuka antara karyawan dan manajer. Yang terakhir, kemampuan manajer untuk menganalisis faktor-faktor sarana organisasi, persyaratan tugas, dan kemampuan karyawan. Delegasi yang efektif mencakup 6 keputusan, yaitu yang pertama, memutuskan pekerjaan mana yang akan didelegasikan. Yang kedua, keputusan siapa yang akan ditugaskan. Yang ketiga, dukungan sumber daya. Keempat, tugas yang didelegasikan atau informasi. Yang kelima, perlunya campur tangan atau meluruskan. Yang enam, atau yang terakhir, melakukan feedback atau laporan. Prinsip-prinsip pendelegasian. 1. Prinsip Skaklar, yaitu tegas dan jelas. Prinsip ini semua tugas harus dibagi habis. Ini berfungsi untuk A. Kepada siapa delegasi diberikan, B. Kepada siapa delegasi dipertanggungjawabkan, C. Kepada siapa delegasi diterima. Prinsip delegasi penuh. Prinsip ini sebagian besar didelegasikan agar tidak terjadinya GAP, split, dan overlap. 3. Prinsip kesatuan perintah. Setiap karyawan harus melaporkan hanya kepada satu atasannya saja.